Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel dalam masakan sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau bikin uyan atau uyen, makanan khas dari Pontianak ini yang berbahan dasar talas ya teman-teman. Tentu saja ada bahan yang lainnya seperti telur dan ebi. Seperti biasa saya menggunakan bumbu-bumbu serta bahan-bahan seadanya dan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana dan segera mempraktekannya sebagai menu tambahan cemilan untuk keluarga tercinta teman-teman di rumah. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin uyennya? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai. Di sini saya sudah siapkan ada umbi talas 4 buah ya teman-teman. Ini sekitar 500 gram lebih lah ya teman-teman, 1 kilonya kurang gitu, karena ini nanti setelah diseleksi atau setelah dipilah-pilih hasilnya mungkin kurang lebih 500 gram. Saya akan kupas bersih dan kemudian nanti saya akan potong-potong dan saya cuci dengan air bersih berkali-kali. Ingat ya teman-teman, jika lagi mencuci atau memegang umbi talas atau keladi ini, teman-teman jangan memegang bagian badan manapun ya, anggota badan manapun, karena ini getahnya gatel. Nah, ini proses selanjutnya saya akan memarutnya. Jadi proses selanjutnya setelah dikupas, dipotong, dicuci, kemudian diparut seperti ini. Parut sampai selesai. Ini saya menggunakan parutan keju di bagian lubang yang agak besar ya teman-teman. Jadi keju kemudian lubang di atasnya yang lebih besar. Nah, ini sudah selesai. Saya akan tuang ke baskom kecil, ke wadah yang lebih besar atau lebih cekung supaya mudah untuk mencampurkan semua bahan. Untuk bumbu-bumbunya sangat sederhana ya teman-teman, cuman ada bawang putih, bawang merah dan jahe. Ini nanti saya akan ulek. Kemudian ada garam, penyedap rasa dan lada, dan di sini ada tambahan 2 butir telur, kemudian ada tepung sagu 5 sendok makan, dan di sini ada tambahan lagi adalah daging giling serta ebi ya teman-teman. Nah, ini semua bumbu saya sudah iris-iris kecil-kecil untuk mempermudah dan mempercepat proses ngulek. Maka bumbu saya iris kecil-kecil ya teman-teman. Jika teman-teman mau di grinder silahkan di grinder ya teman-teman, tapi saya ulek aja seperti ini. Nah, ini sudah halus. Saya akan campurkan ke dalam parutan keladi atau talas. Saya menggunakan talas biasa, bukan talas khas Pontianak ya teman-teman. Nah, ini bumbu-bumbunya semua saya masukin. Garam, penyedap rasa dan lada, kemudian ini telur 2 butir saya akan masukkan juga. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan masukkan talasnya, tepung sagu atau tepung tapioka. Jika teman-teman mempunyai maizena, boleh diganti dengan maizena, itu akan lebih enak lagi ya teman-teman. Nah, ini saya akan tambahkan daging giling. Ini opsional ya teman-teman, jika tidak ada tidak usah menggunakan, karena aslinya uyen yang dari Pontianak itu tidak menggunakan campuran daging ya teman-teman. Ini saya ini ala-ala saya, karena ada daging jadi saya tambahkan daging. Nah, ini saya akan aduk-aduk seperti ini sampai tercampur rata semua bahan dan bumbu ya teman-teman. Nah, ini saya bagi 2 bahannya ya teman-teman. Nah, begini cara mencetaknya dengan menggunakan garpu. Kemudian agak dibulat-bulatkan, jangan dipadatkan ya teman-teman supaya dalamnya tidak padat.
emang bentuk uyen itu seperti ini, jadi tidak, permukaannya tidak halus, di dalamnya juga masih ada rongga-rongga. Nah seperti itu. Cetak semuanya sampai habis bahannya. Kalau teman-teman mau langsung digoreng juga nggak apa-apa, sambil dipulung-pulung begini pakai garpu langsung digoreng juga nggak apa-apa, tapi ini saya akan bentuk-bentuk seperti ini dulu baru saya goreng ya teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman, tidak usah dipadatkan, cukup dibulat-bulatkan asal aja pakai sendok garpu supaya bentuknya masih tetap kasar. Nah kemudian saya akan goreng ya teman-teman, menggunakan api kecil ya teman-teman, jangan api yang besar, takutnya kalau pakai api yang besar luarnya sudah gosong, dalamnya belum matang ya teman-teman. Karena ini harus benar-benar digoreng sampai matang, sampai kering. Seperti itu ya teman-teman, sampai kuning kecoklatan atau dirasa sudah matang baru diangkat. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih, dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah, ini adalah gorengan yang kedua ya teman-teman. Tadi yang pertama sudah saya angkat, lah ini yang keduanya. Seperti yang tadi yang pertama, goreng juga sampai kering ya teman-teman, jangan sampai dalamnya belum matang sudah diangkat, karena ini benar-benar harus matang, tanak maksudnya, makanya apinya jangan pakai api yang gede, pakai api yang kecil aja. Nah ini sudah matang, saya akan angkat juga. Kemudian ini adalah sausnya. Di sini sausnya cuman ada cabai, kemudian ada bawang putih, gula, dan sedikit garam. Jika teman-teman mempunyai cuka, nanti setelah di grinder seperti ini ditambahkan air, kemudian tambahkan air cuka. Nah ini sudah halus ya teman-teman. Oh ya teman-teman, tadi cabenya saya rebus dulu ya teman-teman. Nah ini uyennya saya akan susun di piring saji. Ini cocok untuk teman ngopi atau teman teh ya teman-teman, buat pagi hari atau sore hari sebagai makanan tambahan atau cemilan. Dan ini rasanya gurih ya teman-teman, tidak manis. Nah ini adalah saus yang tadi saya grinder. Saya akan tambahkan jeruk nipis karena saya tidak ada cuka ya teman-teman. Jika teman-teman mempunyai cuka, boleh ditambahkan dengan cuka. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya yang terbaru berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.